mulia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Chelsea Sukma Sabila. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Saya persilakan kepada kelompok 4 untuk menyampaikan materi. Bisa dilihat di depan sini 0,001%. Apakah ini adalah angka yang besar? Saya kira tidak, ya. Ini adalah angka yang sangat-sangat kecil, 0,001%. Dan mirisnya, ini adalah presentasi literasi di Indonesia. Menurut data telah kami dapatkan, ada sekitar 70%, lebih tepatnya pelajar di Indonesia yang memiliki tingkatan literasi, minat literasi yang di bawah rata-rata, di bawah standar yang telah ditetapkan. Jadi literasi di Indonesia ini sangatlah rendah. Padahal literasi itu sangatlah penting, apalagi bagi pelajar, ya. Di sini dengan rendahnya minat literasi di Indonesia bagi seorang pelajar itu sangat berpengaruh kepada kemampuan dalam belajar seorang siswa, berpengaruh pada prestasi mereka juga, dan juga berpengaruh pada berbagai hal. Dan intinya literasi itu sangat penting di sini. Nah, kenapa di Indonesia literasi itu bisa sangat rendah? Karena pelajar di Indonesia itu cenderung tidak mau. Karena kan kalau kita bicara literasi itu sebenarnya kita bicara tentang kemampuan dan kemauan untuk apa? Kemauan untuk belajar. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan wawasan. Jadi pelajar di Indonesia itu tidak mau belajar gitu loh. Dimana kita bisa kayak akan wawasan. Di sini ada diagram tingkatan literasi di dunia. Di sini bisa kita lihat yang paling tinggi adalah negara Cina, dimana kita tahu negara Cina adalah negara yang sangat maju. Mereka berhasil mendapatkan angka sebanyak 58%. Sedangkan Indonesia hanya sampai di 38%, dimana itu sangatlah rendah. Nah, lantas apa solusi dari pemerintah? Nah, pemerintah sudah menerapkan kegiatan wajib literasi demi meningkatkan literasi di Indonesia. Bahkan di sekolah kita juga menerapkan hal ini. Kita menerapkan wajib literasi setiap 2 minggu sekali di hari Senin. Tapi nyatanya di sini masih banyak sekali siswa kelas 10 yang belum membaca. Mereka tidak melaksanakan kegiatan ini, padahal kegiatan ini kan wajib, ya, wajib literasi. Nah, kenapa mereka tidak melakukan kegiatan ini? Karena di sini bisa jadi mereka tidak mau, mereka meremehkan, mereka cenderung meremehkan masalah literasi, mereka acuh, mereka tidak peduli soal literasi. Di sini bisa kita bandingkan dengan siswa yang sudah di 50-50, 60% dan 49%, dan ini masih kelas 10, belum kelas 11. Lantas solusi apa yang bisa kami tawarkan sebagai generasi muda? Terutama kami adalah siswa DKV. Solusi apa yang bisa kami tawarkan? Di sini kami menawarkan ensiklopedia. Nah, dari banyaknya media, karena literasi itu tidak hanya baca buku, ya, literasi bisa dari banyak hal, bisa video dan lain-lain. Di sini kenapa kita mengangkat ensiklopedia? Kenapa harus ensiklopedia? Kenapa ensiklopedia? Karena kurangnya kemauan dan kesadaran siswa di Indonesia, maka dibutuhkan dorongan untuk membangun semangat literasi di Indonesia. Nah, upaya yang dapat kita lakukan adalah membuat ensiklopedia ini. Di sini kami membuat rancangan ensiklopedia bertema kepahlawanan yang mengangkat kisah heroik dalam peristiwa Ambarawa yang diperankan oleh tokoh-tokoh pahlawan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sebelum kita membahas proyek ensiklopedia ini lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu ensiklopedia. Ensiklopedia adalah sekumpulan tulisan atau buku yang berisi penjelasan terhadap berbagai macam ilmu pengetahuan secara tersusun. Ensiklopedia dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu hal kepada para pembaca.
mengetahui apa itu ensiklopedia. Maka dari itu kita akan mempelajari ensiklopedia ini lebih dalam lagi. Di sini rencananya ensiklopedia kami menyajikan ensiklopedia berupa picture book atau buku yang berisi halaman-halaman yang dominan dengan gambar-gambar ilustrasi seperti ini contohnya. Di mana buku ensiklopedia ini menyajikan informasi terperinci dengan memberikan latar belakang peristiwa, kronologi peristiwa, dan profil 6 tokoh penting dalam peristiwa tersebut. Tujuan ensiklopedia ini kami buat adalah untuk memberikan pemahaman kepada para remaja awal mengenai peristiwa pertempuran di Ambarawa dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Maksud dari menarik dan mudah dipahami itu sendiri adalah dengan disajikan gambar ilustrasi seperti itu. Secara tidak langsung orang akan menarik perhatian seseorang. Dan orang tersebut akan langsung memahami apa yang isi ensiklopedia sampaikan. Untuk selanjutnya, keunggulan ensiklopedia. Yang pertama, komprehensif. Ensiklopedia ini mencakup informasi yang komprehensif. Mulai dari latar belakang sejarah hingga akhir peristiwa tersebut. Yang kedua, menarik. Ditulis dengan gaya yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak atau para remaja. Yang ketiga, fokus pada tokoh-tokoh penting. Memberikan profil tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran. Yang keempat, disajikan ilustrasi. Pemberian ilustrasi bertujuan untuk membuat yang keempat, disajikan ilustrasi. Pemberian ilustrasi bertujuan untuk memberikan pembaca berimajinasi dalam disajikan ilustrasi. Pemberian ilustrasi bertujuan untuk membuat pembaca berimajinasi saat membaca ensiklopedia ini, sehingga diharapkan pembaca tidak merasa bosan saat membaca ensiklopedia ini. Selanjutnya, ada manfaat. Ensiklopedia ini memberikan manfaat untuk memperkenalkan dan menghargai secara lokal. Selanjutnya ada kelemahan ensiklopedia. Yang pertama, keterbatasan ruang. Ensiklopedia seringkali memiliki batasan ruang yang membuatnya sulit Yang pertama, keterbatasan ruang. Ensiklopedia ini sering memiliki batasan ruang yang membuatnya sulit untuk mencakup setiap detail secara mendalam. Oleh karena itu, beberapa aspek dari peristiwa sulit untuk ditangani secara mendalam. Yang kedua, beberapa tokoh sulit mencari latar belakangnya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pada pembagian tugas. Pada pembagian tugas di kelompok kita ada beberapa sudah dibagi oleh ketua kelompok. Yang pertama ada ilustrator. Nah, ilustrator pada kelompok kita bertugas untuk membuat satu karakter untuk ensiklopedia kali ini. Nah, selanjutnya ada konseptor. Nah, pada konseptor ini ada dua anak yang menjadi konseptor di kelompok kami. Nah, tugas dari konseptor sendiri untuk merancang ensiklopedia dari awal hingga akhirnya buku ini tercetak. Selanjutnya ada main writer. Nah, main writer sendiri bertugas untuk menyusun rangkaian naskah ensiklopedia untuk keseluruhannya. Nah, main writer sendiri dibantu oleh writer untuk menyusun naskah ensiklopedia. Selanjutnya di
kami dibagi tugas untuk Hanif menjadi ilustrator dan konseptor. Selanjutnya ada Karisa sebagai ketua kelompok, lalu ilustrator dan writer. Selanjutnya ada Balkis sebagai ilustrator, main writer dan literatur. Selanjutnya ada Kania sebagai ilustrator dan writer, dan ada Muhammad Farel sebagai ilustrator dan konseptor, dan yang terakhir ada Sefira sebagai ilustrator dan writer. Selanjutnya ada proses yang sudah kita jalani mulai pertemuan pertama hingga pertemuan akhir kemarin. Mulai dari kita belajar tentang studi garis, mulai dari garis lengkung, garis vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, setelah kita belajar tentang studi garis, kita langsung belajar tentang sketsa benda. Nah, di situ kita belajar tentang perspektif, lalu kita belajar tentang warna, dan yang terakhir kita belajar tentang gelap dan terang. Nah, setelah kita belajar tentang sketsa, kita mulai belajar ke digital, yaitu kita memakai CorelDRAW. Nah, di situ kita belajar untuk kita mempelajari bagaimana cara kita men-tracing, lalu kita meng-coloring, dan kita mempelajari beberapa tools yang ada di CorelDRAW. Nah, selanjutnya kita mulai mempelajari tipografi. Nah, karena tipografi juga dibutuhkan atau yang sketch. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang tipografi. Nah, di tipografi sendiri kita mempelajari secara manual. Nah, kita belajar bagaimana cara kita membuat huruf agar konsisten satu dengan yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang tipografi, kita mulai merancang naskah. Nah, di sini ada beberapa lika-liku, mulai kita berganti topik yang akan kita angkat untuk menjadi ensiklopedia. Lalu kita juga beberapa kali sulit untuk menemukan informasi tokoh yang kita ambil. Nah, juga kita mencari beberapa referensi mulai dari internet, kita juga ke perpustakaan sekolah, lalu kita ke Gramedia untuk mencari referensi untuk buku ensiklo kita nanti. Selanjutnya kita mulai berliterasi melalui visual atau gambar untuk karakter yang akan kita buat. Nah, pertamanya kita mencari di internet, lalu kita berusaha bagaimana caranya gambar yang tadinya realis kita ubah menjadi sketsa kartun seperti ini. Lalu setelah kita selesai menggambar sketsa kartun, kita mulai men-tracing dan meng-coloring tokoh yang kita buat. Untuk tanggal pekerjaan dari ensiklopedia ini ada macam proyek pada minggu pertama. Langkah pertama yang kami lakukan adalah membuat naskahnya terlebih dahulu. Naskahnya sangat penting sebagai isi dari ensiklopedia itu sendiri. Lalu pada minggu kedua kami membuat desain karakter. Desain karakter ini adalah sebagai media pendukung dari ensiklopedia itu sendiri agar membaca menjadi tertarik ketika membaca ensiklopedia, tidak merasa boring ataupun bosan ketika membaca yang berupa tulisan saja gitu. Dan adanya desain karakter ini buku akan menjadi lebih menarik untuk dibaca. Pada minggu ketiga hingga seterusnya ada juga kami membuat layout buku media pendukung serta desain covernya. Dan setelah semuanya sudah jadi, akan dicetak sebuah buku ensiklopedia yang kami buat. Selanjutnya ada alat yang kami gunakan untuk pembuatan naskah. Untuk alat pembuatan naskah sendiri kami menggunakan handphone, laptop, serta ensiklopedia. Nah, maksud dari ensiklopedia ini adalah referensi kami untuk mencari informasi dari berbagai macam media, mulai dari media online serta media cetak yang berupa ensiklopedia maupun buku sejarah lainnya. Dan untuk pembuatan ilustrasi, alat yang kami menggunakan buku sketchbook, lalu pensil HB, dan juga penghapus sebagai sketsa kasar kami sebelum di tracing di media digital. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam buku ensiklopedia.
Nah, pada kelompok kami, proses kami sudah mencapai pada biografi tiap-tiap tokohnya beserta ilustrasinya. Berikut ini adalah 6 tokoh yang kami pilih untuk menjadi tokoh dalam Ensiklopedia kami. Pertama ada tokoh bernama Surono, Jatikusumo, Sudirman, Sadini, Gatot, dan Isman. Berikut ini adalah biografi singkat dari masing-masing tokoh beserta alur singkatnya dalam Ensiklopedia kami. Pertama ada Kolonel Sudirman. Kita pasti sudah mengetahui siapa itu Kolonel Sudirman beserta peranannya dalam Perang Ambarawa. Perang Ambarawa ini sendiri dimulai ketika tentara sekutu tiba-tiba datang ke Indonesia setelah Indonesia itu sudah merdeka. Tentu saja ini membuat kerusuhan dan akhirnya terjadi perang. Kolonel Sudirman ini membantu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk melawan tentara sekutu. Kolonel Sudirman ini tidak sendirian dalam memimpin Tentara Keamanan Rakyat untuk melawan sekutu. Ada juga tokoh pembantu lainnya seperti Letkol Isiman. Nah, Letkol Isiman ini turut serta dalam membantu Kolonel Sudirman tadi untuk memimpin Tentara Keamanan Rakyat. Namun sayangnya pada pertengahan perang, pergerakan Letkol Isiman ini diketahui oleh mata-mata sekutu sehingga beliau tertembak dan akhirnya kehilangan nyawanya. Nah, setelah kematian Letkol Isiman tadi ini, perannya digantikan oleh tokoh bernama Gatot Subroto. Nah, Gatot Subroto ini juga turut serta dalam membantu untuk mengumpulkan senjata dari tentara Jepang. Selain Gatot Subroto, ada beberapa tokoh lainnya seperti Sarbini Martodiharjo. Nah, Sarbini Martodiharjo ini membantu ketika Tentara Keamanan Rakyat sedang terdesak oleh tentara sekutu, sehingga Tentara Keamanan Rakyat ini dapat memulihkan keadaan sehingga tentara sekutu menjadi terdesak oleh Tentara Keamanan Rakyat. Sehingga Jenderal Sudirman memutuskan untuk melakukan tekniknya yang terkenal yaitu teknik sudut urangnya. Nah, teknik sudut urang ini dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti GPH Jatikusumo dan juga dibantu oleh tokoh lainnya yang bernama Surono Sudirmanto. Hingga akhirnya Tentara Keamanan Rakyat ini berhasil mendesak tentara sekutu hingga tentara sekutu ini memutuskan untuk mundur ke Semarang pada tanggal 15 Desember 1945. Akhirnya tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Jumat. Berikut adalah referensi yang kami gunakan saat membuat ensiklopedia ini. Ada buku ensiklopedia yang kami pinjam dari perpustakaan, juga ada beberapa website yang kami kunjungi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator PKR. Selanjutnya saya sekali Saya langsung masuk ke yang pertama, apakah saya sudah mendengar ya? Tapi kalian belum berkenalan. kita perkenalan di yang tadi, yang waktu pembagian tugas itu Bagian tugasnya langsung disebutkan siapa namanya ini dan sebagai ini. Jadi kita perkenalan sudah sebagai tentu orangnya. Ya, berarti nggak kenalan namanya perkenalan di awal usiaku gitu loh wis. Udah nggak usah kayak perkenalan di awal. Kalau di tengah-tengah itu namanya sudah satu. Ya, kemudian tadi itu awal-awal menjelaskan tentang ensiklopedia sebegitu panjangnya. Jadi yang saya tunggu adalah hari ini jelas nopo, materi ini nopo gitu. Sekian menit mungkin kayaknya Terlalu lama. terlalu lama. Kamu menjelaskan ensiklopedia itu apa? Padahal itu kan bahasamu gitu ya. Semuanya ensiklopedia. Bisa jelaskan mana ensiklopedia terlalu panjang. Boleh menjelaskan tapi sedikit aja. Nah, materinya kamu, konten kamu itu yang perlu dijelaskan. Harusnya seperti itu. Kemudian tadi sebenarnya awal-awal bagus kok ya 0,01. Bapak waktu tadi, kok dia jelaskan apa gimana? Oh, the box. Penelitian ini jelaskan langsung to the point. Ini jelaskan mengarahkan orang untuk menjadi penasaran. Apa sih ini? Bagus sebenarnya. Cuma sayangnya datanya nanti kayaknya sumbernya belum ditulis ya. 0,001 kan dia itu nemu opo itu apa berandom di kayak belum tulis ya. Nah seperti itu saja kan data grafik itu tadi juga belum ada sumbernya. Ya coba dicek sih Yang literasi tadi itu
slide ke 3 dong. Nah ini kan ya ada data sumber dari mana gitu ya. Harus Di sekolah. Hah? Di sekolah. Di sekolah. Dari sekolah ya. bukan sekolah. Oh iya, enggak. Oh ya. Harusnya ditulis nah. Karena ini data itu kan harus valid, harus diketahui sumbernya dari mana. Kemudian tadi saat paralel itu presentasinya terhenti kalau depan kayaknya. Lali sih dia apa lagi? Bukan tiba-tiba sesak kayak paksa ngomong. Oh iya itu coba berkafe kok sampai slow sebelah kau siapa wes. Aja sampai menggebu-gebu, boleh saya Atur nafas, tenang. kan intinya presentasi itu kan kamu yang informasi lah ya masih ya kalau informasi tersampaikan ya enak ya kamu coba ngumpet informasi tersampaikan kabar kalau dia ngerti enggak percuma malah tidak tersampaikan informasinya. Harusnya kalau misalkan ada temannya kalau depan dulu boleh temannya membantu terus dalam penyelesaian slow down kamu teruskan lagi sama temannya itu boleh. Dan tidak harus waktu sama slide-nya. Slide-nya udah lumayan tapi udah berbahasa tidak apa-apa lanjut lagi. Pokoknya jadi nggak ngerti ya. Pokoknya saja sih depannya. Tidak harus terpaku pada slide. Nanti ada yang beberapa membaca tulisannya karena waktunya slide ini gitu. Jadi malah itu ngapal kalian menghafalkan. Sudah kan sekarang slide apa itu enggak? Iya, kayaknya. Nah itu tadi kelihatan jelas sekali. Itu aja dari saya, terima kasih. Prolognya terlalu banyak ini. Sama Gunan sudah diambil semua. Nah ini itu waktu bawa. Iya, kita diwakili juga. Semacam DPR ya, sudah mewakili. Selalu bicara apa Pingin rumah diwakili DPR, pingin mobil diwakili DPR itu. Iya, dari saya yang sedikit aja. Satu itu ada. Literasi ya memang betul yang sampaikan tadi itu memang dilakukan. Tapi ya jangan hanya bilang kurang. Kita juga punya kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Memang budaya kita secara kultur itu adalah budaya tutur tinular yang tidak dimiliki oleh negara. Apa itu tutur tinular tahu? Ya, coro kampungan itu budaya rasa-rasa. Tapi ya kalau tutur tinular tidak rasa-rasa. Bahwa dulu memang secara sejarah ada Bu Nafi yang nanti bisa kalau Pak Bukti Salam yang mengumpulkan Pak keilmuan di Indonesia khususnya di sejarah Indonesia mengenai Jawa atau semua ilmu itu diturunkan secara tutur tinular. Jarang buku yang ketemu. Paling yang ketemu yang top-top aja Soka-Soma, kata-kata karma dan itu pun enggak apa Pak. Itu memang budaya. Mengenai kalau Indonesia dari dulu itu sudah budaya literasi yang tinggi, ilmu-ilmu yang sakti di Indonesia tidak akan hilang. Ilmu rawa rontek, ajian gajah musti kebal seperti besi dan baja yang dimiliki oleh pejuang-pejuang ambarawa ini. Tembak dor foto Pancasona dan kebal itu jadi ya iso dipakai migran rawa rontek Pancasona dan lemah itu nyambung di Indonesia ada di Indonesia itu. Mendai kalau buku itu ada sakti wong Indonesia itu mungkin karena budaya kita seperti itu ya karena keilmuan kita tinggi jadi itu. Kalau masalah literasi betul tidak hanya membaca. Pak Budi terakhir mendatangkan buku adalah mendatangkan buku itu kemarin Pak
Pak Budi terakhir mendatangkan buku kemarin itu 50 tahun buku. Saya itu dulu sangat suka membaca si Sirik, si Gona itu Pak Haji ya. Dulu kan kita banyak juga gambar-gambar itu ya. Itu ada 50 tahun buku tak datangkan. Bukan berarti Pak Budi anak-anak itu kenangan yang terindah bagi Pak Budi. Buku Pak Budi. Cerita Gona, sen paman Gebul. Saya suka waktu itu suka anak kecil itu sukanya bahasanya bahasa gambar. Gambar itu masuk literasi enggak? Itu. Maunya pendek kok jadi panjang. Mari, ya apa Pak Haji cuma kan ya sih? Ya, boleh. Tadi itu yang Pak Dirman itu salah satu favoritnya Pak. Kenapa Pak Budi sangat favorit dengan Pak Dirman? Pak Dirman itu adalah asalnya bukan militer, guru. Ya. Tapi kok di situ masih kolonel, apa ada lagi kolonel Sudirman? Setelah Pak Budi sejaman itu Pak Budi sudah Pak Sudirman itu sudah jenderal. Dia meninggal usia 39 tahun karena penyakit paru-paru. Nanti Bu Novi yang akan bicara sama Pak Andi itu ya. Karena dengan saya tinjauannya tinjauan seninya. Itu idola saya. Kok dia masih kolonel ya? Di referensi masih kolonel Pak. Nah, berarti referensinya Pak Budi salah ya? Dia itu sudah jenderal tahun 1945. Itu terjadi tahun? Ya, artinya kan referensinya harus banyak ya. Bisa diambil di Wikipedia atau militer atau di buku-buku. Soalnya kalau memang berdasarkan sejarah itu kan kita ngomongnya data nih. Data misalnya ada dua, secara ambil kualitatifnya atau kuantitatifnya. Wah ini tambah bawah. Oh selesai sampai di situ aja. Ini gambarnya memang Pak Jenderal Sudirman yang Pak Budi pahami itu. Pak Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman bintang 5. Yang punya itu cuma 2 di sini, Pak Karno dan Pak Sudirman. Ketambahan 1 Pak Soeharto yang punya bintang 5 itu. Jenderal itu mentopi cuma 4. Ya, Pak Soeharto itu anugerah bintang 5 yang terakhir. Setelah itu tidak ada bintang 5. Bintang 7 ada obat sakit gigi. Iya benar itu. Tokohnya Pak Dirman yang itu. Tokohnya Pak Dirman itu ada kolonel Sudirman yang lain. Kolonel sama jenderal jauh loh. Itu kolonel, kemudian brigjen bintang 1, kemudian brigadir majen itu bintang 2, jenderal bintang 3. Kalau bintang 2 itu legend bintang 3. Jauh loh dari kolonel ke jenderal itu butuh. Ya, ini yang dimaksud Pak Budi benar Pak. Tapi kita salah penulisan, harusnya Jenderal Sudirman seperti itu Pak. konteksnya bukan gitu. Kita sama-sama belajar, jangan langsung secara amal ya. di teksmu di akhir itu bunyinya Jenderal Sudirman. Di awal network yang ini yang dinasti. Itu ada 2. Pikirnya awalnya apakah ini 2 orang yang berbeda, satu jenderal besar, Ya, satu yang satu letkol kolonel. yang namanya sama atau gimana? Itu Beda sama orangnya. Sama Pak. Cuman karena waktu itu yang geografis sama tulisannya beda, jadi mungkin ada ya kesalahan di tulisan angkat. Cari ya kapan Jenderal Sudirman tidak tahun Pak. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Pak Karno aja mau memanggil Pak Dirman itu mikir-mikir. Dia lewat siapa? Lewat Sultan. Jalur turun Sultan turun. Nah, Pak Dirman itu orang yang sangat patuh sama Sultan. Tekor. Tahun 1947 ketika perang Sultan ini, Sultan Hamengkubuwono IX. Pak Dirman, kowe iku lho kok.
wong ya iku presiden dhewe mau. Ketika Pak Karno ngambil itu tidak mau dia. Ya dengan strategi suku itu kurang itu. Pak Karno maunya apa? Apa delegasi namanya apa? Apa namanya? Negosiasi. Tapi Pak Jono tidak mau. Orang dia strateginya seperti itu. Kalau tidak salah, kalau tidak salah. Tapi dia senang motor. Apapun tak mau. Iya, ada dapat. Kalau sama metode cross check lagi ya, takutnya tanggal lain kan? Nah ini masalah itu kita masalahnya. Takutnya kalau sama kok 14 Apa kalau memang saat itu masih kolonel ya memang tidak apa-apa. Atau memang dengan dua orang yang berbeda ya juga tidak apa-apa. Berarti kalian bisa menemukan dan bisa mengangkat bahwa oh ini loh ada data yang terbaik. Tapi hati-hati. Nah ini jelas jelas. Terus nomor selanjutnya, Pak, jadi sampun tadi. Sudah bukan ya? Ya, jadi untuk penggambaran dari tokoh itu, apalagi kalau misalnya ini adalah tokoh-tokoh pahlawan ya, itu terserah kalian mau pakai jangka apapun, tapi jangan sampai menghilangkan identitas dari karakternya. Jadi Jenderal Sudirman kalau kalian lihat di buku manapun seperti apa? Coba itu tidak pernah pasti. Seragaman, ya kan? Jangan lupa untuk ininya, pangkatnya, plus untuk rambutnya kayak gimana kira-kira? Cepat, gitu ya. Begitu ya. Jadi khasnya memang seperti itu. Di buku manapun, di internet manapun yang kalian baca itu seperti itu. Jadi jangan sampai kalian mengubah kepinginnya kalian adalah jamannya itu gimana gitu, tetapi kalian merubah bentuk rambutnya sehingga identitas dari karakternya itu berubah. Itu jangan sampai. Kalau saya perhatikan tadi ini yang sama itu adalah Kolonel Sudirman, ya Jenderal Sudirman tadi, kemudian Surono, Bapak Istimar, itu tuh karakternya kalian itu sama semuanya jadi mengubah tokoh aslinya. Itu jangan sampai ya. Jadi memang rambut ya udah ya memang ciri khasnya seperti itu. Itu akan menghilangkan apa ya? Kita nggak tahu menghilangkan ceritanya gitu ya. Jadi oh ini kok pikir-pikirannya anak-anak yang baru, misalnya anak saya yang SD gitu ya baca. Dan kalau Sudirman setahunnya dia itu yang kayak gitu, bukan yang sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai mengubah identitas dari karakter tokoh asli. Ya. Dan ya, kalau dari saya, ini saya mau tanya dulu. Kamu mengambil literasinya itu dari internet atau dari buku yang tadi kamu bisa itu kan ambilnya dari mana sebenarnya? Untuk biografi sendiri kita mencarinya di internet terlebih dahulu kan dulu. Nah, namun di internet terlebih dahulu. Nah, untuk jalan ceritanya kita meminjam buku ini di perpustakaan. Kalau kamu mengambil apa namanya sumbernya dari sejarah nasional Indonesia yang jilid 6 ini, saya yakin jalan ceritanya bagus, benar. Karena ini kan sebagai buku weapon sejarah Indonesia yang sudah diakui yang ini. Nah, kalau misalnya di buku ini menyebutkan Jenderal Sudirman tadi apa? Kolonel apa sudah jenderal? Jenderal ya. Nah, berarti harus kamu perbaiki dalam penulisannya nanti itu harus Jenderal Sudirman. Nah, yang jadi patokan harus gunakan yang ini ya. Jadi biar ceritanya itu sesuai. Kalau untuk biografi boleh kamu ngambil dari internet. Kayaknya untuk buku harus pakai yang itu. Asik. Ini teman-teman sama semua. Aku sudah kasih itu semuanya mana terus nama kafe enggak.
Artinya karena dulu tadi benar, karena kasih nomor itu benar tinggal ganti baju sama bajunya ya. Iya. Jadi namanya Pak Aci memang kemarin dia salah dia gimana dalam personality atau karakter namanya reading lah ya. Jadi Anda itu bayangkan kayak main film menghayati. Kalau kemarin ada sampai yang presentasi ya jadi tokohnya sendiri. Sampai presentasinya kemarin ada itu Pak Budi. Jadi bisa jadi Boas ya. Aku Boas dari Papua gitu. Tapi yang Jawa ya sampai begitu bertanya Pak cintanya reading itu yang membuat karakter itu tidak memahami menjiwai. Sehingga ketika memang menjelaskan secara fisik dan visualnya oh kalau Pak Firman itu orang yang kurus, nanti kalau semua stylistnya itu nanti susah itu ya saja nanti setelah kreasi nanti ke dari secara penggambaran nanti secara kita terkait pelajaran tidak boleh salah. Takutnya nanti ketika orang kan gampang searching kan, ini kan tanggal lahir itu salah dari mana yang mana, itu harus benar-benar fix bahwa ini Pak supaya menjelaskan karyanya. Kenapa kalau tokoh nanti penulisan daftar pustaka itu wajib? Dan itu dengan benar juga, tidak boleh kita pustaka bahkan sampai kalau ngambil dari internet pun aksesnya kapan ditulis. Makanya kemarin Pak Haji dengan buku kan dengan tokoh pahlawan di belakang sendiri itu ada contohnya foto siapa itu dari Pak Haji mudah-mudahan bisa maksimal ya. Tokohnya tolong jangan bersama motor ombo HP terus saya nggak benci mana ya, tapi kalau semuanya sama nanti karakter dari tokohnya hilang. Ini yang gambar siapa? Semua sama. Ini kayak perasaan terus ya, buatnya cuma satu, tetapi diganti. Berarti bajuan kayak karnaval gitu ya. Itu perasaannya terus. Kalian benar-benar atau tidak? Ya, terserah. Sebenarnya mau jangan terima apa Pak? Yang penting tuh ciri khas dari tokohnya loh Pak. Loh itu penting Bu, namanya sejarah ini. Ya maksudnya gini, misalnya mereka punya karakter mana gitu ya. Tapi kayak ciri khasnya dia itu harus dia ada. itu Pak itu memang harus ada, jangan sampai dihilangi. Mau biar kenal. Upin dengan Pak Firman. Iya. Ini yang bikin saya bahas sama-sama Pak. Pertamanya Karisa membuat sketsa dulu, nah terus kita menyesuaikan gitu Pak. Iya. Jadi satu anaknya. Ya tapi dibuat secara walaupun satu anak yang sebagai konsep dasarnya tetap penjiwaan dan karakter visual yang sama. Lurus jadi oke. Dalam bentuk asli kita tepuk tangan ya saya. Kemudian presentasi dari kelompok 4. Silakan ya ini. Kemudian presentasi dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang ada dalam presentasi. Tidak ada yang salah, benar semua. Yang salah itu penjara. Kalian kan tadi, kalian sudah datang, sudah presentasi, sudah menyampaikan konsep salah. Sudah benar kalian. Yang salah itu benar. Oke, sudah lagi sih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.